Ketika Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, apakah beliau bertemu dengan Allah secara langsung? Jawabannya iya. Makanya di antara dalil yang menunjukkan Allah di atas adalah Isra Mi'raj. Ya, kalau seandainya Allah tidak di atas, maka Nabi ngapain ke atas? Ya, Nabi SAW ke atas ketemu dengan Allah, sampai-sampai sebagian sahabat menyangka Nabi melihat Allah. Berarti Nabi sudah dekat sekali dengan zat Allah. Makanya Nabi ditanya, hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Rabbmu? Kenapa pertanyaan timbul? Karena memang Nabi sudah terlalu dekat dengan siapa? Allah. Hal ra'aita rabbak? Dalam hadis yang saya melihat Allah, kata Nabi Muhammad SAW, nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Makanya di antara dalil yang paling kuat yang diyakini oleh masyarakat kita seluruhnya, antum lihat pengajian-pengajian kalau acara Isra Mi'raj. Nabi ketemu Allah, kemana? Ke atas. Sudah dekat. Semua dai-dai seperti itu mengatakan demikian. Karena memang fitrahnya Allah di atas, orang sudah tahu semuanya. Ya, kalau bilang Allah di mana-mana, ngapain ke atas? Ya. Ke kanan, ke kiri, kemana-mana ada. Makanya di antara konsekuensi dari mengingkari Allah di atas berarti mengingkari mukjizat Isra Mi'raj. Ya. Karena di antara mukjizat yang paling terkenal dari Nabi adalah Mi'rajnya Nabi, naik ke atas bertemu dengan Allah untuk menerima perintah. Makanya malaikat Jibril enggak ikut Nabi waktu itu. Waktu Nabi turun dari langit Sidratul Muntaha, turun ke bawah ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, bagaimana? Nabi Musa aja enggak tahu pembicaraan antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, disyariatkan 50 salat sehari semalam, 50 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu enggak kuat. Saya sudah mencoba umatku, minta keringanan. Kata Nabi, saya pun naik lagi ke atas. Ketemu siapa? Kata Allah. Kata Nabi, antara saya dengan Allah, ya. Sebentar, saya ingin sebutkan lafalnya. Jadi disebut dalam riwayat, ya, Nabi setelah turun dari Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah mewajibkan salat 50 waktu. Maka Nabi Musa berkata, raji' rabbak, ya. Kembalilah kepada Rabbmu, minta keringanan. Fa inna ummataka la tutiku dzalik. Sungguh umatmu tidak mampu. Aku pun kembali kepada Allah, ya. Dan Allah menghilangkan setengahnya. Jadi berapa? 25. Kemudian setelah diturunkan jadi 25, lapor lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, ya, farji' ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu, ya. Irji' ila rabbik fa inna ummataka la tutiku dzalik. Sungguhnya umatmu tidak mampu. Akhirnya terus Nabi minta dikurangi, akhirnya jadi 5. Ya. Kemudian tatkala turun 5, Nabi Musa bilang lagi, minta keringanan lagi. Kata Nabi SAW, istahyaitu min rabbi. Saya malu sama Rabbku. Alhamdulillah ketemu Nabi Musa. Ketahuilah bahwasanya mustawa adalah ciptaan Allah, arsy ciptaan Allah. Dan bagaimana kisah dialog Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah pemahaman akidah. Ketahuilah bahwasanya Allah di saat Allah berbicara dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Allah dan Rasulnya yang tahu. Dan ketahuilah di saat itu Nabi Muhammad naik ke atas Sidratul Muntaha, naik lagi ke mustawa. Kemudian disitulah Nabi Muhammad berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai setelah itu ada keyakinan bahwasanya Allah ada di atas sana, seolah-olah Nabi Muhammad perlu naik ke atas karena Allah ada di atas. Dan ini memang tertanam keyakinan di masyarakat semacam ini, karena tidak pernah diingatkan, apalagi muncul akidah sesat menyesatkan. Allah di mana? Lalu dijawab di langit. Pertanyaan Allah di mana, Allah di langit adalah ini adalah ciri akidah sesat dan menyesatkan. Bukan akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, tapi itu akidah mujassimah, akidahnya orang yang keluar dari jalur kebenaran, jalur akidah ahli sunnati wal jamaati. Lalu bagaimana kisah Nabi Muhammad, kenapa harus naik ke atas di saat harus berbicara dengan Allah? Ketahuilah Allah ada tanpa tempat, tidak butuh tempat. Karena Allah yang menciptakan tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Dan setelah Allah menciptakan semesta dan tempat termasuk arsy, maka Allah tetap seperti sebelum menciptakan tempat, tidak butuh dengan arsy. Jangan sampai seperti penjelasan sebagian orang yang akidahnya sesat, arsy Allah duduk di atas, kursi Allah di atas arsy.
kemudian kursi Allah, kemudian tempat untuk meletakkan kaki Allah. Naudzubillah, itu mujassimah. Mujassimah itu adalah kelompok akidah yang mengatakan Allah jisim, berarti seperti manusia, dan itu hakikat syirik, tidak boleh ada. Ini kalau tidak dijelaskan bisa salah. Lalu bagaimana kisahnya Nabi Muhammad naik turun? Katailah, waktu Nabi Muhammad berdialog dengan Allah, mendapatkan pesan sholat 50 waktu, mendapatkan wahyu sholat 50 waktu. Kemudian Nabi Muhammad turun ketemu Sayyidina Musa, dan Sayyidina mengingatkan agar minta kepada Allah agar sholatnya itu dikurangi. Setelah naik lagi, Nabi Muhammad kenapa harus naik? Kalau Allah tidak butuh tempat, kenapa Nabi Muhammad harus naik ke atas? Dan kenapa harus naik ke atas? Katailah bahwasanya tempat tersebut adalah mustawa Sidratul Muntaha, dan mustawa adalah tempat istimewa yang telah Allah siapkan untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam satu riwayat, malaikat Jibril pun tidak mampu untuk menembus itu. Sampai malaikat Jibril pernah berkata, kalau aku tembus aku hangus, tapi jika engkau wahai Muhammad, engkau akan lulus. Jadi Nabi Muhammad SAW bisa melewati, karena itu tempat hanya disiapkan oleh Allah untuk Rasulullah. Dan di tempat mulia itulah Nabi Muhammad berbicara dengan Allah, berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Hanya Allah yang tahu, dan hanya Nabi Muhammad yang tahu, yang merasakan itu semuanya. Bukan berarti itu tempatnya Allah. Masih ingat kisah Sayyidina Musa alaihissalam? Ini perbandingan. Waktu Sayyidina Musa berada di Bukit Tur Sina, wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak juga berdialog, berbicara dengan Musa waktu Sayyidina Musa berada di Bukit Tur Sina. Yang harus kita yakini bahwasanya Bukit Tur Sina bukan tempatnya Allah, tapi Bukit Tur Sina adalah tempatnya Sayyidina Musa. Jadi Sayyidina Musa kakinya berpijak kepada Bukit Tur Sina. Dan di saat Sayyidina Musa meminjakkan kaki di Bukit Tur Sina, saat itulah Sayyidina Musa berbicara dengan Allah. Jadi Bukit Tur Sina adalah tempatnya Nabi Musa dan bukan tempatnya Allah, karena Allah tidak butuh tempat. Seperti halnya mustawa adalah tempat berbijaknya Sayyidina Muhammad, bukan tempatnya Allah. Allah tidak butuh tempat. Lalu kenapa Sayyidina Muhammad harus naik ke mustawa? Karena itu tempat mulia. Seperti halnya di saat-saat tertentu, kalau kita ingin menghadap kepada Allah, kita perlu ke masjid, ataupun kita ke Masjidil Haram. Itu bukan karena Allah ada di dalam masjid, dan bukan karena Allah ada di dalam Ka'bah sana, bukan, akan tapi karena itu tempat yang telah Allah persiapkan di bumi sebagai tempat mulia untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pun demikian, mustawa adalah telah Allah siapkan sebagai tempat mulia untuk Nabi Muhammad memohon kepada Allah. Nabi menganggap permintaan ini adalah permintaan yang luar biasa, maka Nabi tidak meminta kepada Allah di asal tempat. Padahal Sayyidina Muhammad bisa saja di hadapan Sayyidina Musa kemudian menengadahkan tangan memohon kepada Allah, ya Allah kurangilah sholat. Tapi Nabi Muhammad menganggap ini adalah tempat. Nabi Muhammad ini permintaan yang luar biasa dahsyat, dan Nabi Muhammad diizinkan untuk ke mustawa. Maka Nabi Muhammad naik ke mustawa, ke atas mustawa. Disitulah Sayyidina Muhammad meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mustawa adalah bukan tempatnya Allah. Di atas mustawa bukan tempatnya Allah. Arsy bukan tempatnya Allah. Allah tidak butuh tempat, karena Allah yang menciptakan tempat.